Selamat siang teman-teman. Kali ini saya ingin membahas keuntungan apa aja saat kita beternak menggunakan inkubator. Dan ini juga termasuk rahasia ternak berlimpah panen raya dengan menggunakan teknik inkubator. Sobat ternak mania seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Mip Ansari. Saya adalah kokatil breeder di Indonesia yang menggunakan teknik inkubator dalam berternak parkit Australia. Saya akan sharing tentang teknik breeding modern ini kepada teman-teman semua. Jadi sobat, simak terus. Pertama, dengan menggunakan inkubator kita dapat meningkatkan jumlah produksi burung kita, teman-teman. Yang seharusnya dia melewati masa pengeraman, masa ngeloloh, masa misahin anaknya, ngegedein anaknya, dan itu semua kita lewatin dan kita kerjain sendiri, teman-teman. Dan tugas indukan hanya kawin dan bertelur. Begitu dia kawin dan bertelur, yang harusnya membutuhkan saat dia sampai dia bertelur lagi, misalkan dalam butuh waktu 4-5 bulan, kita hanya membuatnya dalam sekitar 20 hari dan dia bertelur, terus kita ambil, kita tetasin dan dia akan bertelur lagi. Disitulah kuncinya mengapa burung akan banyak produksinya saat kita menggunakan teknik breeding dengan menggunakan inkubator. Keuntungan yang kedua dengan menggunakan teknik inkubator, teman-teman, burung itu jarang sakit. Karena dia tidak melewati masa pengeraman, dan yang dimana biasanya di dalam glodok itu tempatnya lembab, kena pup, terus basah, kena pipisnya, kena pupnya. Nah, itu yang biasanya burung tuh cenderung rawan sakit kalau dia mengeram dan saat ngeloloh. Nah, belum lagi ada jamur di temboloknya. Nah, itu teman-teman, jadi kita tidak melewati itu semua. Jadi burung lebih sehat kalau kita tarik telur dari glodok ke inkubator. Cuman hanya saja kita akan memberinya pengeraman palsu. Itu minimal paling 10 hari lah ya. 10 hari pengeraman palsu dengan menggunakan telur palsu atau telur bekas dia yang usianya 2 minggu atau 3 mingguan, itu masih bisa dipakai 1 bulan lah ya. Keuntungan yang ketiga, teman-teman, glodok itu akan selalu bersih. Jadi kita kalau misalkan indukan yang berkembang biak di glodok, nah itu biasanya kan glodok kotor. Jadi kita sedikit agak repot untuk membersihkan glodok itu gitu. Cuman kalau untuk breeding menggunakan teknik inkubator itu glodok selalu bersih, teman-teman. Jadi kita paling kasih semprot desinfektan. Kita nggak perlu serok-serok atau pembersihan yang kita cuman semprot-semprot aja, teman-teman, dan nanti dia akan selalu kering dan burung pun tadi seperti yang saya bilang tadi sehat. Nah, terus pertanyaan teman-teman itu kalau misalkan kita ingin menggunakan teknik inkubator, di mana belajarnya, di mana tutorialnya, caranya gimana? Ada semua di channel ini, teman-teman. Jadi di video-video sebelumnya teman-teman masuk aja playlist saya yang all about inkubator. Di situ lengkap banget saya bahas mengenai inkubator, mulai dari narik telur sampai burungnya menetas dan bagaimana cara memelihara anakan itu sampai gede. Itu ada di playlist saya juga di perawatan anakan burung. Teman-teman bisa lihat di situ, lihat-lihat video di situ. Nanti semua cara, tutorial, tipsnya ada di situ. Dari anakan, ngeloloh, penetasan, semuanya lengkap, teman-teman, di playlist saya. Teman-teman tinggal cari. Udah saya kasih beberapa kategori, jadi teman-teman anakan tuh ada di perawatan anakan. Terus inkubator ada di all about inkubator. Keuntungannya lagi, kalau misalkan teman-teman udah mahir dengan membesarkan anakan dengan inkubator atau menetaskan dengan inkubator, tidak akan ada lagi misalkan kasus telur pecah, menghindari telur pecah, misalkan gagal netes karena indukan bermasalah. Nah, itu teman-teman udah nggak ngalamin lagi. Jadi kalau selama telur itu ngisi, dia akan menetas dan anakannya akan besar ya, dengan perawatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman, kemungkinan anakan itu selamat, survive, itu sangat tinggi dibanding dengan yang ada di glodok. Nih kita nih pasrah nih, nah nanti nih di glodok nih bisa mati nih gitu. Jadi tingkat
tingkat hidup anakan itu lebih tinggi. Jadi keberhasilan produksinya jauh lebih bagus dibandingkan dengan glodok, teman-teman. Keuntungannya lagi, anakan itu pasti akan respon cepat, teman-teman. Dan semua anakan yang ada di inkubator akan menjadi jinak. Nah, itu enaknya, teman-teman. Dibanding yang di glodok itu bisa jadi liar. Kalau dengan inkubator anakan itu anakan semua akan jinak dan akan respon cepat. Kita lolohin, kita bantuin makan, kita suapin, itu akan respon banget. Asiknya lagi menggunakan inkubator, teman-teman ya, kita jadi bisa banyak belajar dalam tentang pertumbuhan anakan falk. Normalnya gimana sih dan cara merawatnya gimana. Nah, itu juga udah dibahas di video-video di playlist saya, ada nih perawatan anakan burung. Nah, di situ dibahas, teman-teman. Dan asiknya lagi, kita bisa tahu gitu perkembangannya. Oh, hari sekian hari segini, sekian hari segini. Dan jangan lupa, teman-teman, setiap mencoba untuk melakukan teknik breeding inkubator, teman-teman wajib belajar terlebih dahulu. Jadi, di mana tempat belajarnya? Di channel MIP Ansari. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga semua kegiatan hal positif yang menyibukkan kita ini dapat menghindarkan kita dari segala kegiatan yang tidak baik. Selalu positif, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa, teman-teman, subscribe. Habis subscribe itu ada lonceng kan ya. Nah, loncengnya itu dipencet. Jadi teman-teman bisa lihat update-update video dari saya. Terus kalau udah dipencet, like videonya. Kalau teman-teman suka dengan video-video saya, di like. Nah, jangan sampai viewsnya banyak, like-nya dikit ya enggak. Kalau viewsnya banyak, like-nya banyak juga. Kan asik. Demikian, teman-teman, sampai jumpa.